Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani segala aktivitas serta ibadahnya. Salah satunya yaitu thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, untuk anak-anakku meneruskan pembelajaran kemarin ya untuk akidah. Kemarin kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah tahlil ya. Dan sekarang kita akan meneruskannya, yaitu hikmah melafalkan kalimat tahlil ya. Jadi kalimat tahlil ini kemarin sudah dijelaskan, yaitu kalimat yang menunjukkan bahwasannya kita ini bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ketika kita menyebutkan kalimat tahlil ini, kita ini akan melakukan suatu perbuatan di mana kita sebagai umat muslim akan selalu menyembah hanya kepada Allah ya. Namun sebaliknya ya, ketika kita tidak mempercayai bahwasannya Allah itu satu, esa ya, maka disitulah kita memiliki sifat yang namanya sifat syirik ya, yaitu perbuatan yang menyekutukan Allah. Artinya kita tidak mempercayai bahwasannya Tuhan itu hanya Allah saja, tapi ada Tuhan selain Allah ya. Dan orang yang berbuat syirik itu disebut dengan orang yang musyrik ya. Dan perbuatan syirik merupakan dosa besar ya, yang dimana orang yang melakukan perbuatan syirik ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hikmahnya ya, hikmah melafalkan kalimat tahlil ini ya. Di antara hikmah bagi orang yang melafalkan tahlil ya, itu ada banyak sekali hikmahnya, tapi ini ada beberapa yang memang kita bahas ya ketika pembelajaran ini. Yang pertama yaitu imannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin bertambah ya. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat tahlil, maka iman kita ini akan dijaga oleh Allah serta ditambahkan ya. Keimanan kita akan ditambahkan. Mengapa seperti itu? Ya, karena ketika kita menyebutkan kalimat tahlil ini, kita akan bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, bahkan kita akan menyembah hanya kepada Allah, dan kita melakukan suatu perbuatan hanya untuk kepada Allah. Lalu yang kedua, hatinya menjadi tenang karena merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia ya mempercayai akan adanya Allah ya, dan mempercayai bahwasannya Tuhan satu-satunya ya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan seperti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijaga oleh Allah. Karena apa? Karena kita mempercayai bahwasannya Allah itu adalah Tuhan kita. Dan selanjutnya hidup di dunia bahagia dan hidup di akhirat selamat. Ya, mengapa? Karena ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita bersaksi, kita beribadah, ya maka Allah pun akan memberikan kita kenikmatan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, kenikmatan di dunia itu ya seperti bisa kekayaan, bisa kepintaran dan lain sebagainya. Lalu di akhirat itu bisa surga ya, seperti itu. Dan selanjutnya tidak mudah marah karena bisa menjaga diri ya, jadi seseorang yang sering menyebutkan kalimat tahlil ini, dia ini akan selalu sabar ya, dan tidak mudah marah karena bisa menjaga diri. Yang selanjutnya terhindar dari sifat iri, dengki dan sombong. Ya, jadi karena kita setelah mengucapkan kalimat tahlil ini, ya kita juga meyakini, ya kita juga percaya bahwasannya kita ini sebagai manusia, sebagai ciptaannya itu tidak memiliki apa-apa. Ya, hanya Allah lah yang maha segalanya. Ya, jadi sebagai seorang muslim, ya, kita semua ini harus selalu mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Dan harus dibiasakan ya membaca kalimat tahlil ini sebanyak-banyaknya ya. Dan insya Allah dengan kita banyak mengucapkan kalimat tahlil ini, Allah akan menjaga dari sifat tercela dan godaan setan ya. Selanjutnya ada kisah ya, suatu kisah berhikmah. Di sini dikisahkan ada seorang anak yang bernama Firman ya, yang baik dan juga pintar. Namun Firman ini anak yang penakut. Penakut di sini bukan penakut kepada manusia, bukan penakut kepada hewan, tapi Firman ini takut jika berada di tempat yang sepi dan gelap. Ya, suatu malam Firman di rumah sendirian.
dia tidak bersama siapapun karena kedua orang tuanya ini sedang pergi, ya. Dan Firman ini ketakutan karena sendirian. Firman memaksakan dirinya untuk berani, ya. Dan Firman segera mengambil wudhu dan membaca kalimat la ilaha illallah secara terus menerus. Dan juga Firman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong lindungilah saya dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Dan secara perlahan rasa takut yang dirasakan oleh Firman ini perlahan menghilang, ya, berkat kalimat tahlil dan doa ini. Ya, jadi hati Firman ini merasa tenang, ya. Dan sejak saat itu Firman menjadi berani dan Firman tidak lagi menjadi penakut, ya. Dan juga Firman tidak takut di rumah sendirian, ya. Jadi dari kisah berhikmah ini bisa kita ambil kesimpulannya bahwa, ya, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa gelisah dan lain sebagainya, ya, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah serta berdoa hanya kepada Allah, maka insya Allah apa yang kita takuti tersebut akan hilang. Ya, kenapa? Karena kita percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ini akan mengabulkan segala doa-doa kita. Ya, serta dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita akan yang namanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak takut kepada siapapun, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah untuk pembahasan semester ini, ya, kita masih banyak babnya. Ini baru bab yang awal, ya. Nanti kita akan belajar lagi tentang masalah Asmaul Husna, lalu akhlak terpuji, ada belajar mengaji dan bermain, menghindari sifat malas, ya. Masih ada bab-bab yang lainnya, ya. Namun untuk di bab yang sekarang, untuk kalimat thayyibah ini alhamdulillah kita sudah selesai, ya. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kalimat thayyibah ini adalah yang pertama, ya, bahwa kalimat thayyibah ini adalah suatu kalimat-kalimat yang baik, ya, kalimat-kalimat pujian, bisa kalimat pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi dengan Asmaul Husna. Kalau Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah, bukan nama-nama sifat, ya. Jadi nama-nama yang baik untuk Allah. Nah, dari nama-nama tersebut kita bisa tahu bahwasannya Allah itu memiliki sifat yang seperti itu. Nah, jadi bukan nama-nama sifat Allah, tapi nama-nama Allah yang baik, ya, yang bisa mengartikan sifat Allah seperti itu. Itu dengan yang disebut dengan Asmaul Husna. Tapi kalau kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang thayyib, yang baik, ya, bisa berupa kalimat pujian, ya, dan lain sebagainya. Dan yang kita pelajari ini kalimat tentang tahlil, yaitu la ilaha illallah. Dari kalimat ini kita belajar bahwasannya kita ini hanya bersaksi bahwasannya Allah itu hanya Tuhan satu-satunya, Tuhan yang esa. Dan dengan kita menyebutkan kalimat la ilaha illallah, maka kita yakin dan kita taat dan kita selalu beribadah hanya kepada Allah. Dan dari situ kita akan diberikan kenikmatan baik itu di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang paling terpenting lagi, kita harus terbiasa, ya, harus dibiasakan untuk menyebut kalimat seperti itu, ya. Dan insya Allah dengan kita sering-sering menyebut kalimat tahlil, ya, kita bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan kita selalu beribadah hanya kepada Allah, insya Allah kita akan dijauhi dari segala yang namanya penyakit syirik, ya. Penyakit syirik itu ketika kita tidak mempercayai akan adanya Allah, bahkan kita percaya bahwasannya Allah itu banyak, ya. Allah itu tidak hanya satu. Nah, itu yang harus kita jaga, jangan sampai kita berbuat yang namanya syirik, ya. Berbuat syirik, berbuat musyrik, itu jangan sampai itu seperti itu, ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan, ya. Untuk penugasan nanti di akhir saja, ya. Untuk penugasan nanti di akhir. Nah, di sini untuk hari ini boleh dikerjakan dulu, ya, untuk mengisi waktunya, mengisi waktu luang, ya. Dikerjakan halaman 60 itu. Halaman 60 di situ ada istilah titik-titik berikut ini menurut pendapatmu, ya. Isi, nah, seperti apa isinya, ya. Nah, setelah itu nanti bagi yang sudah, ya, bagi yang sudah boleh disimpan dulu, nanti dinilainya di akhir, ya. Di akhir nanti Bapak akan meminta bukunya, ya.
untuk dikumpulkan untuk dinilai satu persatu ya. Jadi tugasnya itu halaman 60 ya, buku akidah akhlak. Di situ ada nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya, boleh dibuka bukunya. Nih, di sini ada bukunya ya. Sini ada halaman 61, di sini ada ini nomor 1, 2, 3, 4 sampai ini. Di belakangnya ini ada nomor 5. Ini nomor 5 terakhir, nomor 5. Ya. Jadi jangan sampai tidak dikerjakannya, nanti akan dinilai, nanti akan ada waktunya Bapak suruh mengumpulkan ya. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.